Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Ananda, silakan Ibu. Baiklah, ini Ananda Indah. Iya, Ibu. Ini Ananda Indah yang mengikuti lomba bahasa Indonesia kemarin, Benar sekali. yang soal sastra kan? Iya, Ibu. Gimana dengan lombanya, Nak? Alhamdulillah, saya menang, Bu. Saya mendapatkan juara 1. Alhamdulillah, berkat usaha saya loh, Bu. Wih, Masya Allah. Semoga Anda bisa meningkatkan potensi dan bakatnya nanti ke bidang nasional lainnya ya. Gimana kabarnya? Saya baik, Ibu. Tapi cuma kayak ada yang mengganjal di pikiran saya buat saya mendatangi Ibu hari ini. Oh, ada sesuatu yang mengganjal gitu. Baiklah. Jadi apakah Anda sebelumnya sudah mengetahui Ibu? Mungkin saya untuk mengetahui lebih dalam mungkin enggak, Bu. Saya cuma tahu kayak ibunya ini, cuma belum tahu pastinya nama, mungkin belum tahu, Bu. Apakah Ibu bisa memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu? Silahkan, Ibu. Baiklah, kita perkenalkan nama Ibu Desari kita, bisa Anda panggil Ibu Ika. Di sini seperti yang Anda ketahui, Ibu adalah guru BK di sekolah ini. Baik, ada yang ditanyakan Anda? Mungkin Apakah ada yang ditanyakan? sepertinya tidak untuk saat ini, Bu. Baiklah. Jadi tujuan Anda ke sini untuk melakukan konseling, benar? Benar sekali, Bu. Apakah sebelumnya Anda sudah pernah melaksanakan konseling? Belum, ini baru perdana saya ingin melakukan konseling, Ibu. Apakah Anda sudah pernah mengetahui konseling itu apa? Yang saya ketahui tentang konseling hanya kayak tempat penyelesaian masalah dari yang saya dengar dari orang-orang ya, cuma itu. Sebelumnya saya kurang tahu. Oke, baiklah. Yang Anda Indah katakan itu benar, tapi di sini bakal memperjelas sedikit. Jadi konseling itu seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu Ibu sebagai konselor dan Anda sebagai klien. Di sini kita akan mencoba untuk Anda menceritakan apapun yang mungkin yang merasa tidak nyaman di hati dan di pikiran. Anda bisa menceritakan sebebas-bebasnya, dikarenakan di sini kita menggunakan azas keterbukaan. Dan Anda juga bisa, Anda tidak perlu takut untuk mengenai privasi Anda. Di sini hanya Ibu dan Anda saja yang tahu. Di luar dari ruangan ini tidak akan Anda tahu, dikarenakan di sini kita sangat menggunakan azas kerahasiaan. Begitu Anda. Di sini nanti kita akan mencari jalan keluar bersama-sama terkait dengan apa yang menjadi permasalahan Anda. Apakah sampai sini paham Anda? Tapi saya masih ragu, Ibu, terkait kerahasiaan. Bagaimana nanti selepas saya konseling dengan Ibu, saya takut nanti cerita yang saya ceritakan kepada Ibu kayak menyebar kemana-mana, nanti kan saya jadi malu. Anda tidak perlu takut. Di sini kita memang sangat mengedepankan privasi kalian. Nah, Anda tidak perlu takut apapun yang Anda ceritakan kepada Ibu, dikarenakan di sini juga ruangan ini juga kedap suara dan kerahasiaan Anda sangat terjaga di sini. Dan Ibu juga sebagai konselor juga sudah berjanji atas nama Ibu bahwa kerahasiaan kalian sangat terjaga dan kami simpan rapat dengan baik. Itu sudah menghilangkan keraguan Anda. Mungkin dengan penjelasan yang telah Ibu jelaskan kepada saya tadi cukup mengurangi keraguan saya terhadap kerahasiaan yang terjaga di ruangan ini. Syukurlah. Baiklah Anda, apakah Anda bisa menceritakan apa yang Anda ceritakan kepada Ibu? Baiklah, sebelumnya Anda di sini Ibu hanya memiliki waktu 45 menit saja, dikarenakan Ibu nanti akan mengikuti rapat dengan guru lain. Apakah Anda bisa dengan waktu segitu? Tidak apa-apa, Ibu, soalnya saya di sini juga ada kelas dengan guru matematika Ibu yang tidak bisa saya tinggalkan, Ibu. Oke, baik. Berarti sama-sama kita memberi waktu ya. Iya. Baiklah, Anda boleh menceritakan apa yang Ibu ceritakan kepada Ibu.
baik Ibu. Di sini saya punya beberapa masalah. Jadi Ibu, saya di sini punya beberapa masalah. Yang pertama yaitu saya sulit sekali untuk manajemen waktu. Yang kedua, saya memiliki masalah ketidakenakan dengan teman saya Ibu. Yang ketiga yaitu masalah saya itu stres Ibu, yang kayak bisa dibilang berlebihan gitu ya. Oke. Berarti di sini Anda memiliki 3 persoalan. Yang pertama yaitu mengenai manajemen waktu, yang kedua yaitu merasa tidak enak dengan teman, yang ketiga yaitu stres dengan tugas. Apakah begitu? Iya Ibu. Apa yang dari ketiga persoalan tersebut, apa yang sangat penting untuk diselesaikan terlebih dahulu? Sepertinya masalah yang sangat mendesak saat ini dikenakan saya mau ujian ya Bu. Iya. Masalah yang manajemen waktu ini yang sangat-sangat perlu dibahas untuk kali ini Bu. Oke, baik. Jadi Ibu, di sini saya ingin meminta nasihat Ibu terkait masalah saya yang manajemen waktu, dikarenakan kan sekarang udah hampir masuk waktu ujian akhir kan Bu. Iya. Makanya saya ingin minta nasihat kepada Ibu. Oke. Maaf sebelumnya Nanda, di sini Ibu tidak dapat memberikan nasihat kepada Nanda, tetapi mari kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Tapi gimana ya Bu? Ini kan masalahnya saya kan mau menyelesaikan masalah ini cepat. Jadi kan mau ujian saya ini kan sulit sekali untuk mengontrol waktu saya. Jadi gimana Bu? Oke, baik Nanda boleh marah atau meluapkan emosi Nanda, tetapi jangan sampai untuk melukai diri Anda, melukai diri Ibu, dan merusak apapun yang Anda perbuat, merusak empati yang ada di dalam ini. Harapan Anda ya Anda. Oke, bisa Anda ceritakan terlebih dahulu? Baik Ibu, mungkin masalah yang akan kita bahas ini kan manajemen waktu. Ini saya sulit sekali untuk membagi waktu saya antara ingin main, ingin belajar. Jadi saya bingung Bu. Anda merasa bingung? Ya selain bingung, saya juga kayak sedih Bu. Kan nanti kan mau melanjutkan ke jenjang kuliah, nanti saya takutnya nilai saya kan ambruk, nanti saya nggak bisa melanjutkan pendidikan saya Ibu. Baik, di sini Anda merasa bingung dan juga sedih, dikarenakan takut jika ini akan berdampak pada pendidikan Anda ke depannya. Iya Ibu. Ibu sangat mengerti dengan perasaan Anda saat ini. Lalu, apakah sebelumnya Anda sudah mencoba untuk melakukan upaya? Apa yang saya lakukan cuma kayak saya udah seberusaha mungkin untuk membagi waktu saya itu kayak jam segini saya harus belajar, jam ini harus saya, tapi saya nggak bisa Bu. Saya lebih mementingkan kayak lebih penting bermain kayak main handphone atau pergi-pergi hangout dengan teman-teman saya Ibu. Mungkin usaha Anda itu sudah cukup bagus. Nah, apakah upaya Anda itu sudah berhasil? Sejauh ini kayaknya belum berhasil Bu, karena saya masih kesulitan untuk manajemen waktu saya itu Bu. Oke, tidak apa-apa Nanda. Lalu apa rencana Anda ke depannya? Mungkin saya akan membuat jadwal Ibu, atau kayak jam dari kayak siangnya saya bolehlah buat HP atau habis pulang sekolah gitu. Nanti dari habis maghrib saya HP itu harus saya simpan. Dan saya akan belajar untuk manajemen waktu saya untuk belajar di jam segitu Ibu sampai saya tidur Ibu. Oke, itu usaha yang sangat bagus dan ibu yakin Anda pasti bisa untuk memanajemen waktu nantinya. Baiklah Nanda, apakah masih ada yang ingin diceritakan kepada ibu? Kayaknya masih ada deh Bu. Apa itu? Saya kan tadi bilang punya permasalahan dengan teman saya tadi kan Bu. Jadi begini Bu, saya itu tidak enak gitu Bu buat bilang enggak atau nolak ajakan dari teman saya Bu.
Jadi kan namanya kita kan udah akhir nih Bu ya, jadi kan kesibukan kita tuh beda-beda. Iya. Jadi sesuai dengan yang saya bilang tadi, saya kan sulit juga manajemen waktu. Jadi ketika teman saya ngajak main tuh saya nggak bilang enggak Bu. Pasti saya bilang nanti kita pergi. Saya bilang iya gitu. Padahal kan saya juga memiliki kesibukan yang lain. Jadi gimana itu Bu? Oke, Nanda di sini Nanda merasa nggak enakan sama teman Nanda dikarenakan Nanda sangat sulit untuk manajemen waktu tadi. Dan Nanda juga tidak merasa tidak enak jika menolak dengan keinginan teman Nanda. Apakah begitu? Benar sekali Bu. Lalu apa kendala Nanda akan hal itu? Saya kesulitan Ibu jika saya mengiyakan ajakan dari teman saya itu, jadi kan tugas saya keteteran, saya nggak belajar, jadi kan saya yang rugi diri saya sendiri. Hmm. Lalu apa rencana Nanda? Bagaimana jika Nanda menolaknya? Saya takut jika harus menolak Ibu. Jika saya tolak mungkin teman saya bilang sok-sokan sibuk ini nanti kan saya juga jadi omongan di kelompok-kelompok mereka nanti itu yang saya takutkan Ibu. Oh, oke. Jika Nanda tidak menolak permintaan teman Nanda tersebut, bagaimana? Ya seperti tugas saya yang keteteran Bu. Saya nggak belajar. Nanti kan kalau saya pergi main kan habis pulang itu kan saya capek. Iya. Dari capek itu saya kan nggak belajar. Jadi Iya. nanti tidur lagi. Kapan saya mau belajar Bu? Itu yang buat saya bingung. Oke, baik Nanda. Lalu apa rencana Nanda ke depannya? Saya ingin sekali untuk menolak ajakan dari teman saya itu, Bu. Tapi saya bingung bagaimana cara saya untuk menolaknya itu Bu. Hmm, baiklah. Ibu yakin Anda pasti bisa melakukannya. Tapi di sini Ibu memiliki teknik transaksional yang dimana di sini Anda bisa meluapkan apapun perasaan Anda atau ingin menyampaikan sesuatu kepada teman Anda itu uh, dengan cara bayangkan Ibu sebagai teman Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman Anda tersebut? Apa yang Anda ingin sampaikan atau ingin meluapkan perasaan Anda kepada teman Anda tersebut? Apakah bisa? Jadi sekarang saya menganggap Ibu itu teman saya ya Bu. Iya. Jadi saya boleh dong marah-marah. Baiklah Nanda boleh marah, tapi harus tetap terkontrol emosinya dan tidak menyakiti kebaikan diri Nanda sendiri maupun Ibu. Apakah Nanda mau mencobanya? Mau Ibu. Dipersilakan. Apa ini Nanda sampaikan kepada teman Nanda? Ini katanya udah di pilar atau terserah saja. Terserah. Cuman kamu kenapa sih ngajak-ngajak keluar terus? Kamu kan tahu sekarang kita udah mau ujian akhir. Kan aku juga punya kesibukan. Masa iya aku nggak belajar demi keluar sama kamu? Apakah masih ingin disampaikan? Masih Bu. Eh, saya tuh bukannya nggak mau pergi, cuman kan saya punya kesibukan. Saya harus belajar, harus istirahat. Masa iya kita harus pulang sekolah main lagi? Kamu tuh kayak nggak pernah pergi main aja kita. Ini kan udah akhir, jadi kita harus pandai gitu membagi waktu antara belajar dan juga bermain. Apakah masih ingin disampaikan Anda? Sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, sudah cukup. Apakah itu sudah membuat perasaan Anda lebih lega? Lega tapi sedikit Bu, masih sangat sedikit. Ya, masih belum sepenuhnya saya lega Bu. Masih belum sepenuhnya. Belum. Baiklah, tapi di sini Ibu juga memiliki teknik bangku kosong. Apakah Anda ingin cobanya? Teknik bangku kosong unik sekali ya Bu namanya. Tapi saya belum tahu itu apa sih teknik bangku kosong itu. Oke, teknik bangku kosong ini memang unik. Nah, di sini Ibu ceritakan, Ibu perjelas sedikit. Di sini Anda dalam teknik ini Anda bisa mengungkapkan apapun yang seperti teknik tadi, Anda bisa mengungkapkan perasaan Anda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman Anda. Cuman di sini bedanya Ibu memberikan satu buku kosong yang dimana Ibu akan meminta Anda untuk membayangkan teman Anda berada di sana, berhadapan-hadapan dengan Anda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman Anda itu, dan juga termasuk apa respon dari teman Anda jika Anda berkata seperti itu. Apakah sampai sini paham Anda? Apakah Anda ingin cobanya? Sangat ingin sekali.
Baiklah, di sini Ananda Ibu memiliki bangku kosong. Dan di sini Ananda mencoba untuk membayangkan teman Ananda yang berada di sini. Apakah sudah? Sudah Ibu. Bayangkan teman Anda duduk di sini berhadapan dengan Anda. Lalu bayangkan teman Anda berada di sini. Lalu silakan Anda sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman Anda ini. Silakan. Teman, kamu kenapa sih selalu ngajak keluar terus? Kita kan juga punya kesibukan masing-masing. Jadi saya bukannya nggak mau ikut, cuma saya gak enak aja kalau nolaknya gimana gitu. Kira-kira apakah itu sudah menyampaikan apa yang perasaan Anda? Lalu kira-kira bagaimana respon Anda tersebut? Mungkin teman saya itu akan marah Ibu. Mungkin dia akan bilang aku kayak sok sekali, sok nolak gitu, sok sibuk. Mungkin itu yang akan dia bilang kepada saya. Lalu apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman Anda? Mungkin saya akan mencoba lebih melembutkan kata-kata saya agar teman saya ini tidak tersinggung Ibu. Jadi saya akan mengatakan, teman, berhubung kan nanti kita mau ujian akhir, alangkah baiknya kita melakukan kayak belajar bareng daripada kita harus keluar bermain. Itu kan lebih menguntungkan kepada diri kita masing-masing. Sudah. Kira-kira apa respon dari teman Anda? Mungkin dia akan bilang iya, akan menerima, dia akan bilang iya nggak apa-apa, kita akan belajar bareng aja. Itu kan juga menguntungkan diri kita masing-masing, kita bisa belajar bareng-bareng, dan nggak merugiin juga kalau nggak belajar. Oke. Apakah masih ada yang ingin Anda sampaikan? Untuk saat ini, untuk terkait permasalahan ini mungkin saya sudah lega, saya sudah tahu cara untuk menyampaikan bagaimana kata-kata yang baik pada teman saya. Mungkin untuk masalah ini udah clear lah Bu. Baiklah Nanda, bagaimana perasaan Anda? Perasaan saya alhamdulillah udah lega ya Bu, karena saya sudah bisa mengungkapkan isi hati saya dengan teknik bangku kosong tadi. Ibu pasti ya, Ibu yakin Ananda pasti bisa Ibu yakin Ananda pasti bisa untuk meyakinkan teman Ananda, dan semoga pertemanan Ananda dengan teman Ananda itu tidak memiliki kendala sedikit pun. Iya Ibu. Apakah masih ada yang diceritakan lagi, Nak? Apa masih boleh Ibu saya ini satu masalah lagi yang saya ceritakan? Boleh, Nak, boleh. Kita masih ada beberapa waktu lagi. Alhamdulillah, ini sangat-sangat mengganggu saya sebenarnya Bu. Apa itu, Nanda? Bisa diceritakan? Ini masalahnya stres gitu Bu. Oke, Nanda stres. Bisa diceritakan? Kan saya tuh stres kayak stres tugas saya Ibu. Saya sulit untuk mengerjakan tugas itu tepat waktu Ibu. Jadi saya keteteran, tugas saya menumpuk. Itu kan buat saya jadi stres. Pusing, mana yang mau dikerjain dulu, sementara tugas itu udah numpuk semuanya. Jadi Ananda stres dengan tugas-tugas Ananda. Ananda menjadi pusing dan bingung yang mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Ya, masih Ibu, terkait masalah stres Ibu. Jadi kan saya tuh stres dikarenakan tugas-tugas sekolah saya Bu. Saya kan udah kelas 12 nih, jadi tugasnya itu kan banyak Ibu. Iya. Jadi kan saya tuh kayak kayak keteteran gitu Bu ngerjainnya. Karena kan saya hobi gitu, tugas minggu lalu saya kerjakan di minggu ini. Jadi kan tugas minggu ini juga udah ada, jadi kayak numpuk-numpuk gitu Ibu. Ibu memahami perasaan Anda. Berarti Anda di sini stres ya. Stres seperti apa Anda? Saya tuh stresnya yang stresnya itu karena ulah saya sendiri, bisa disebut begitu Ibu. Saya kan seharusnya kan saya kan mengerjakan tugas itu bukan pada hari H gitu.
saya mengerjakan di hari H itu kan buat saya pusing, mana yang harus dikerjakan itu. Terkadang ibu saya bisa jadi nggak tidur dalam semalam itu bu. Kalau saya nggak tidur semalam, tugas saya selesai pun enggak, udah di sekolah. Ya udahlah ngantuk, saya pun udah lemas. Nah, itu kan nilai saya juga turun kan ibu karena itu. Marah sama saya. Oke, berarti di sini Ananda stres dan itu membuat Ananda menjadi kurang tidur, kurang beristirahat, dan itu menjadi berdampak kepada nilai Ananda dan menjadi dan membuat mama Anda menjadi marah. Apakah begitu? Benar sekali bu. Oke, baiklah Ananda. Di sini juga Ibu ada teknik relaksasi namanya. Relaksasi bu. Yang bagaimana itu? Teknik relaksasi ini cukup nyaman. Di sini yaitu di mana Ananda teknik relaksasi ini yang dimana untuk merilekskan tubuh dan merilekskan otot-otot yang tegang, dan di sini juga untuk mengurangi perasaan stres, kecemasan, kurang tidur, ataupun meregangkan otot-otot yang tegang selama beraktivitas. Begitu Ananda. Jadi di sini Ananda bisa mencoba teknik ini untuk merelaksasikan pikiran Ananda untuk sementara dan membuat perasaan Anda nyaman sejenak dengan teknik ini. Begitu. Apakah nanti mencobanya? Ingin sekali. Ingin sekali. Sebelumnya Anda, jika Anda memakai aksesoris di tangan Anda, boleh dibuka terlebih dahulu. Kenapa harus dibuka ini? Apakah mengganggu dalam kegiatan keseharian ini? Bukan mengganggu Anda, cuma ini agar teknik relaksasi ini bisa membuat Anda merasa nyaman dan tidak mengganggu dan tidak mengurangi keefektifan dan mengurangi kenyamanan Anda sendiri. Saya taruh di sini aja ya bu. Nanti nggak tahu ya bu, nanti tinggal. Oke, baik. Ini nama saya ibu. Oke, baik Anda. Baiklah, apakah Anda sudah siap untuk mencoba teknik ini? Siap ibu. Baiklah Anda, apakah Anda sudah siap untuk teknik ini? Siap ibu. Silakan Anda berbaring tegak terlebih dahulu. Mana nih ibu? Kepalanya di sana. Ibu. Buat tubuh Anda merasa nyaman. Mana nih ibu? Tinggi kali. Sudah merasa nyaman Anda? Oke, apakah sudah siap? Siap ibu. Silakan Anda berbaring telentang. Kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Bentar kok. Anda boleh di sini. Silakan berbaring telentang dengan kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakkan secara perlahan-lahan semua bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang.
Kemudian mulai mengundurkan badan, bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan, tarik nafas. Secara perlahan-lahan angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendorkan otot akhir kaki, biarkan dia turun ke lantai dengan sendiri. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakan kaki secara lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya. Lupakan keadaan kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegak. Kendurkan otot kaki, biarkan dia turun ke lantai dengan sendiri. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuh-penuhnya, lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan bibir. Tegakkan, kendurkan, tegakkan, kendurkan. Sekali lagi, tegakkan, kendurkan. Selanjutnya perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut lengkap dengan mengalirkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengulurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengulurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada.
tahan, tahan, dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengembangkan semua otot dada dan dada. Pindah ke bagian bahu. Dengan tidak menggerakkan lengan, gerakkanlah kedua bahu sampai ke bagian depan dari badan. Kendorkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya ke lantai. Selanjutnya perhatikan daerah bagian leher. Dengan perlahan-lahan dan lembut putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot leher. Lalu perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sekali lagi, gerakan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Sekali lagi, gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Lalu kendurkan. Tatupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Tatupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kendurkan. Tatupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir, kemudian kendurkan. Kempatkan otot pipi dan kendurkan. Kemputkan otot pipi dan kendurkan. Kemputkan otot pipi dan kendurkan. Kemputkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot. Untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur, telusurilah sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala. Untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur, jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendur. Anda telah melakukan perenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang di dalam keadaan yang tenang. Anda adalah bebas sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang, Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketenangan, ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senada yang mengalir begitu tenang dan menyejukkan.
serta embusan angin yang mendesirkan dedaunan yang berhembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pemandangan hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang bayangkan, Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Setiap langkah dan ayunan tanganmu selalu disambut dengan indahnya bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik bertebangan menyamai Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda bagaikan seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, bersenandung bersama alam dan menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, 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 dan Anda hingga pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda dan Anda merasa nyaman di sana. Anda boleh membuka matanya secara perlahan. Anda boleh bangun. Bagaimana perasaannya Anda? Alhamdulillah sudah lega sekali, Bu. Apakah sudah merasa nyaman? Sudah sekali, Bu. Saya sudah regang rasanya, Bu. Apakah kita bisa kembali ke ruangan? Baik, Ibu. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan teknik ini? Sangat lega, Ibu. Saya lega, Bu. Saya juga dapat tidur dalam beberapa menit itu, Bu. Oke, saya senang sekali dengan respon Anda, dan Ibu sangat senang jika itu dapat mengurangi perasaan stres dan membuat Anda nyaman dengan teknik ini. Ibu yakin Anda bisa mengatasi stres tersebut dan tetap menjaga pola tidurnya. Baik, Bu. Apakah masih ada yang ingin diceritakan Anda? Sebenarnya udah sih, Bu. Udah semuanya saya ceritakan dari tadi. Udah banyak juga yang telah kita coba hari ini. Iya, Ibu sangat senang jika itu membuat Anda merasa lebih lega dan tidak menjangkau di pikiran Anda. Baiklah, apakah kita bisa mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini? Dikarenakan waktu sudah, mungkin Anda bisa kembali ke kelas gitu, dan bisa kembali untuk berbuka. Iya. Baiklah Nanda, di sini dari 3 persoalan tadi dari manajemen waktu, tidak merasa enak dengan teman dan stres dengan tugas, itu telah kita mencoba untuk sudah mencari jalan keluarnya bersama-sama, dan kita sudah melakukan beberapa teknik yang sudah bisa agar Anda dan teknik itu sudah berhasil untuk membuat Anda tidak stres lagi dan bisa mengatur manajemen Anda lagi dan mengurangi dan bisa menyampaikan kepada teman Anda perasaan tidak enakan kepada Anda. Apakah bagaimana Ibu bisa mengetahui bagaimana konseling ini berhasil pada Anda? Kalau boleh saya kembali lagi ke sini, Bu. Apakah boleh saya kembali lagi? Tentu saja boleh Nanda. Baik, saya akan kembali lagi mungkin dalam 1 minggu depan dengan hari dan jam yang sama, Ibu. Ibu selalu menunggu kehadiran Anda di sini ya. Apakah kita bisa tutup sesi konseling kita pada hari ini? Iya, Ibu. Saya juga mau masuk kelas, Ibu. Oke. Baiklah, kita tutup konseling kita pada hari ini. Jika Ibu selama sesi konseling menyampaikan kata-kata yang salah dan membuat Anda menjadi merasa tidak nyaman kepada Ibu minta maaf ya. Anda boleh kembali ke kelas. Ibu, terima kasih ya. Saya kembali dulu ya. Sama-sama.